Santapan Harian Rabu 5 Oktober 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-5. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami siapkan hati ini untuk menerima sabda-Mu ya Kristus. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Wahyu 14 ayat 1-5. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagikan desau air bah dan bagikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain dari 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencerminkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Sahabat Santapan Harian, dalam film Terminator, Arnold Schwarzenegger berkata, "I'll be back." Ia berjanji akan kembali, dan pada momen klimaksnya ia menepati janjinya. Pada hari Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun, para malaikat berkata bahwa ia akan kembali dengan cara yang sama. Pada akhir zaman, ia akan turun ke bukit yang sama, tepat seperti janjinya. Namun kali ini ia tidak sendirian. Ada 144.000 orang kudus di belakangnya. Mereka adalah angkatan sulung orang percaya yang selama hidupnya setia kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Mereka merepresentasikan gereja secara keseluruhan. Pasukan yang berdiri di sisi raja dalam sebuah pertempuran bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka memiliki kualifikasi yang lebih tinggi daripada orang biasa. Serupa dengan itu, gereja yang akan memerintah bersama Kristus di dalam kekekalan haruslah memenuhi kualifikasi yang tinggi. Selama hidupnya, mereka setia kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Mari kita bertanya dalam hati, apakah kita telah memenuhi kriteria seperti yang diinginkan Yesus itu? Mungkin sulit bagi kita untuk memastikannya pada saat ini. Sebab di dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak kesukaran yang menggoda orang-orang percaya untuk berkompromi terhadap moral, ibadah, atau kebenaran. Bahkan dalam masa pandemi, banyak orang Kristen meninggalkan barisannya di dalam pasukan Yesus. Mereka tidak menyadari hal itu karena mereka menganggap pengakuan iman seperti vaksin yang cukup disuntikan 2-3 kali dan manjur sampai Maranatha. Kenyataannya,
Keselamatan harus dikerjakan seumur hidup. Mungkin kita tidak secara harafiah masuk ke dalam barisan pasukan di Bukit Zaitun. Namun, jika kita adalah umat tebusan Kristus, kita pasti akan memerintah bersama-sama Dia. Kenyataan itu layak untuk diperjuangkan, baik dalam keadaan kekurangan maupun teraniaya. Jadikanlah itu tekad pribadi kita, sambil tetap bergantung kepada Allah. Bersukacitalah, Kristus akan segera kembali. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau senantiasa menjaga jiwa kami, dan kami bertekad untuk senantiasa hidup di dalam-Mu serta berdiri bersama-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.